Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 43 sampai episode 46. Apa tugasnya? Episode 43. Sesampainya di kantor manajer hubungan masyarakat, Sasa Liu berkata tanpa basa-basi, "Manajer Sen, saya punya tugas yang harus Anda lakukan hari ini." Direktur Liu, apa tugasnya? Landon Sen duduk dengan malas di kursi manajer, dengan kaki disilangkan. Kepala Sasa Liu penuh dengan garis-garis hitam, bagaimana orang ini bisa terlihat seperti seorang manajer? Jika Anda mengatakan dari mana bajingan nakal itu berasal, itu masih terlihat seperti kami, Linea International, melakukan promosi untuk sebuah perusahaan pakaian bernama Haisa Tekstil beberapa bulan yang lalu. Sudah 3 bulan sekarang, dan pihak lain belum membayar kami uang. Perusahaan telah mengirim orang untuk mendesak beberapa kali. Ini adalah kedua kalinya, pihak lain telah mendorong dan menunda-nunda, tunggu sampai Anda pergi ke perusahaan mereka untuk menagih hutang, kata Sasa Liu dengan tenang. Perusahaan tekstil Haisa yang dia sebutkan adalah perusahaan manufaktur pakaian yang berhutang banyak pada Linea International untuk biaya promosi produk. Setiap kali seseorang dikirim untuk meminta hutang, perusahaan sering menghindar dengan berbagai alasan. Jika bukan karena bos untuk perjalanan bisnis, atau dana belum pulih untuk saat ini, kami akan menunggu. Singkatnya, setiap kali kami menunda dengan berbagai alasan. Sikap Haisa Tekstil Company agak buruk, mereka mengirim orang dari perusahaan untuk meminta hutang secara paksa, dan mungkin mereka akan memukuli Anda. Sebagian besar staf Linea International Fashion Company adalah wanita, belum lagi Departemen Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab atas komunikasi dan negosiasi, sangat sulit bagi gadis-gadis ini untuk melakukan penagihan dan penagihan utang. Sasa Liu merenung, hanya menyerahkan masalah ini kepada Landon Sen, omong-omong, biarkan hooligan bau ini menderita. Ya, tetapi apakah ada hadiahnya? Landon Sen menggaruk kepalanya dan bertanya. Sasa Liu marah, laporkan kepada saudara perempuanmu. Ini adalah pekerjaanmu, apakah kamu masih ingin dibayar? Aku, berkata Direktur Liu, penagihan utang bukan pekerjaanku, kan? Landon Sen berkata sambil mengangkat bahu. Saya tidak berharap orang ini cukup pintar. Sasa Liu merasa sedikit tertekan ketika dia melihat bahwa Landon Sen tidak tertangkap, jadi dia tersenyum dan berkata dengan lembut, Manajer Sen, jika Anda berhasil mendapatkan kembali hutangnya, perusahaan akan memberikannya kepada Anda. Komisi 1%, tidak, 3% Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Landon Sen segera menjadi tertarik. Berapa banyak hutang perusahaan itu? Total lebih dari 5 juta yuan, kata Sasa Liu. Landon Sen sedikit tergerak, utang 5 juta, komisi 3% juga 150.000. Terakhir kali, saya memeras 1 juta cek dari Qiaolan dan memberi Lin Sifu 300.000. Landon Sen masih memiliki 700.000, jadi dia seharusnya tidak kekurangan uang. Namun, Landon Sen masih merasa bahwa semakin banyak uang, semakin baik. Meskipun dia tinggal di rumah Rosu setiap hari, dia tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi sebagai seorang pria, menjadi miskin benar-benar tidak tahu malu, dan Landon Sen akan merasa sangat tidak bahagia. Senang rasanya punya uang untuk dibelanjakan. Landon Sen tersenyum dan berkata, Direktur Liu, kita bisa setuju. Jika saya bisa mendapatkan hutang, perusahaan akan memberi saya komisi 3%, jadi jangan kembali. Sasa Liu tersenyum lembut, senyum di wajahnya cukup manis. Siapa gadis ini? Direktur perusahaan, perlu menipu manajer kecilmu untuk sejumlah kecil uang. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Landon Sen menjadi gelap, dan dia bertanya-tanya apakah gadis ini bisa berhenti menjadi begitu sombong, mengatakan bahwa dia tampak lebih rendah. Landon Sen masih khawatir Sasa Liu akan menipunya, dan berkata dengan waspada, Direktur Liu, sebaiknya Anda membuatkan surat untuk saya. Baris. Sasa Liu dengan senang hati menulis catatan dan mencapnya dengan segelnya sendiri. Oke, Direktur Liu, saya akan menagih hutang sekarang. Landon Sen dengan senang hati berjalan keluar dari kamar presiden. Sasa Liu diam-diam bersukacita, berpikir bahwa kali ini, kamu harus membuat hooligan Bao sedikit menderita. Tidak mudah untuk pergi ke Putra Haisa Tekstil untuk meminta hutang.
Direktur Liu, ayo pergi dengan manajer Sen juga. Claire Lin berkata dengan cepat, selalu sedikit khawatir. Claire Lin juga memahami situasi perusahaan tekstil Haisa. Tidak perlu, serahkan saja masalah ini padanya. Sasa Liu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Asisten Lin, saya pikir perlu untuk mengingatkan Anda. Saya tidak berpikir Lenden Sen dapat diandalkan. Jangan tertipu olehnya. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Direktur Liu, sebenarnya, saya pikir Anda memiliki terlalu banyak prasangka terhadap manajer Sen, dia sangat baik. Claire Lin tidak bisa menahan tawa. Saya tidak berharap Sasa Liu sangat membenci Lenden Sen, tapi tidak apa-apa, sama seperti tidak ada yang akan merampok Lenden Sen darinya. Melihat Claire Lin membela Lenden Sen begitu banyak, Sasa Liu sedikit terdiam, dia benar-benar tidak tahu sup ekstasi apa yang dituangkan Lenden Sen ke Claire Lin. Dia tidak peduli dengan hal-hal nostalgia ini. Setelah Sasa Liu menjelaskan beberapa hal, dia pergi ke kantor presiden lantai atas dengan dokumen-dokumen. Rosu menangani bisnis resmi di kantor presiden. Sasa, kamu datang tepat waktu. Saya membahas hutang perusahaan tekstil Haisa dengan Departemen Hukum beberapa hari yang lalu. Departemen Hukum telah menyiapkan surat pengacara. Mari kita bawa seseorang untuk meminta hutang hari ini. Rosuas dia berbicara, dia memilah-milah dokumen yang ada. Wajah cantik Sasa Liu terkejut, dan dia berkata, pusing, Ros, mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya sudah mengirim seseorang untuk meminta hutang. Rosu mengerutkan kening dan bertanya, Sasa, siapa yang kamu kirim? Siapa lagi? Manajer hubungan masyarakat yang baru. Sasa Liu menjulurkan lidahnya. Rosu menghela nafas dan berkata, Sasa, ini bukan waktunya untuk membalas dendam pribadi. Kementerian Kehakiman telah mengetahui bahwa perusahaan tekstil Haisa telah berkolusi dengan dunia bawah. Bukti telah diserahkan kepada polisi, dan kami menunggu polisi bertindak. Ekspresi Sasa Liu berubah, dan dia merasa seperti ditikam, dan buru-buru berkata, kalau begitu aku akan memanggil orang itu kembali sekarang, akan buruk jika dia dalam bahaya. Setelah berbicara, Sasa Liu dengan cepat berlari keluar dari kamar presiden. Rosu menggosok kepalanya, tidak tahu siapa manajer Departemen Hubungan Masyarakat itu, sehingga gadis cantik Sasa Liu mengincarnya seperti ini. Sasa Liu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lenden Sen. Telepon yang Anda tuju telah dimatikan, silakan coba lagi nanti. Ketika Lenden Sen keluar, ponselnya kehabisan daya, dan dia tidak dapat menerima panggilan. Mengapa kamu libur selama jam kerja? Sasa Liu mengerutkan kening, merasa sedikit tertekan. Setelah mengejar ke bawah, Lenden Sen tidak terlihat. Tidak ada cara lain, Sasa Liu tidak punya pilihan selain mengejarnya. Lenden Sen naik taksi dan tiba di pinggiran barat. Haisa Textile Company terletak di kawasan industri di pinggiran kota. Bangunan perusahaan cukup megah, Lenden Sen merapikan jas dan dasinya. Karena dia mewakili Lingya International untuk meminta hutang, lebih baik lebih khusyuk. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Gadis di meja depan bertanya kepada Lenden Sen. Lenden Sen berjalan ke meja depan dan berkata sambil tersenyum, halo, saya Lenden Sen, manajer Departemen Keamanan Publik Lingya Internasional, dan saya di sini untuk berbicara dengan bos Anda atas nama Lingya Internasional. Ketika gadis di meja depan mendengar Lingya Internasional, wajahnya tiba-tiba menegang dan dia memaksakan senyum, maaf, Tuan Liu, kami biasanya sibuk dengan pekerjaan, dan kami perlu membuat janji untuk bertemu dengannya. Apakah kamu masih perlu membuat janji? Lenden Sen mengerutkan kening. Ya, jika Anda tidak punya janji, silakan kembali. Gadis di meja depan meminta maaf. Melihat gadis meja depan tampak salah, Lenden Sen samar-samar menebak bahwa kata-kata gadis meja depan itu mungkin asal-asalan. Lenden Sen mengeluarkan ponsel yang mati, berpura-pura menekannya beberapa kali dengan jarinya, dan menempelkan ponsel ke telinganya. Hei Tuan Liu. Halo, saya Lenden Sen, apakah Anda sibuk sekarang? Apakah kamu tidak sibuk? Yah, aku di bawah di perusahaanmu sekarang. Apakah kamu bebas untuk bertemu? Ya, oke, aku akan naik ke atas untuk mencarimu. Setelah itu, Lenden Sen memasukkan telepon kembali ke sakunya dan tersenyum pada gadis di meja depan. Kecantikan, saya baru saja mendapatkan nomor telepon pribadi Tuan Liu, dan dia meminta saya untuk naik.
Gadis di meja depan linglung untuk beberapa saat, melihat bahwa tindakan dan ekspresi Landon Sen di telepon tadi sepertinya benar. Atau, saya akan menelepon lagi, Nona cantik, bisakah Anda berbicara dengan Presiden Liu? Melihat gadis di meja depan tampak sedikit curiga, Landon Sen segera mengeluarkan telepon di sakunya dan hendak menyerahkannya padanya. Tidak, Pak, silakan masuk. Gadis di meja depan melambaikan tangannya lagi dan lagi, wajahnya malu. Landon Sen tersenyum acuh tak acuh, dia hanya berakting, teleponnya kehabisan daya, bagaimana dia bisa melakukan panggilan keluar, apa yang benar-benar diimprovisasi dan dibuat-buat oleh Tuan Liu. Tidak kekurangan keterampilan. Episode 44. Sebagai pembunuh top, Landon Sen tidak kekurangan keterampilan akting dan kualitas psikologis. Setelah mendapatkan izin, Landon Sen berjalan langsung ke lift. Perusahaan ini benar-benar aneh. Tidak banyak karyawan, tetapi pengawal tinggi dapat terlihat di mana-mana. Haisa Tekstil juga merupakan perusahaan pakaian kecil dan menengah. Kantor manajer umum berada di lantai atas, dan Landon Sen langsung menuju lantai atas. Sebelum datang ke kantor, dia hendak mengetuk pintu ketika Landon Sen tiba-tiba mendengar suara ambigu datang dari pintu. Tuan Liu, jangan terlalu kasar, tolong bersikap lembut. Ya, itu saja, Presiden Liu, tentang divisi kamar perusahaan, oke, kamu tidak perlu bertanya tentang itu sepanjang waktu. Selama kamu merawat Lao Su setiap hari, apakah kamu masih akan kekurangan satu rumah? Landon Sen mendengarkan percakapan di dalam, melihat melalui cermin pintu, dan melihat kecantikan berseragam tinggi dan ramping membungkuk, berbaring di sofa kulit, stoking hitam dirobek oleh seorang pria botak. Pria botak itu adalah Liu Qiang, manajer umum Haisa Tekstil, yang diam-diam membuat sekretaris cantiknya sendiri. Melihat ini, Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, berpikir bahwa bos perusahaan ini benar-benar pemerkosa, dan dia benar-benar memainkan aturan tak terucapkan di kantor selama jam kerja. Siapa yang tahu kapan kedua orang ini akan dapat menyelesaikannya? Landon Sen menunggu dengan tidak sabar, dan hanya mengetuk pintu. Apakah Tuan Liu ada di sini? Landon Sen berteriak dari pintu. Obrolan ini membuat mereka berdua di kantor terkejut. Liu Qiang layu dalam sekejap, dan meraung, rumput, mengapa kamu mengetuk begitu keras? Masuklah nanti, saya sedang berbisnis sekarang. Landon Sen tidak ingin menunggu orang lain menyelesaikan masalah ini, dia terus mengetuk pintu, Tuan Liu, apakah Anda di sana? Brengsek, berhenti mengetuk. Liu Qiang melompat seperti guntur. Dong dong dong. Siapa tahu, ketukan di pintu tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih kuat, seperti pengemudi tiang pancang. Liu Qiang kehilangan minatnya sepenuhnya setelah diperlakukan seperti ini, dan berteriak dengan marah, ketuk pamanmu. Liu Qiang segera mengenakan jasnya, dan sekretaris itu juga mengenakan seragamnya dengan panik. Siapa yang begitu bodoh, aku akan mematahkan kakinya. Wajah Liu Qiang sehitam dasar pot, dia segera berjalan dan membuka pintu kantor. Melihat Landon Sen sangat tidak berwajah di luar pintu, Liu Qiang berkata dengan wajah muram, wah, dari departemen mana kamu berasal? Landon Sen melirik Liu Qiang. Pria paruh baya botak ini tampak seperti berusia 30-an atau 40-an. Dia tinggi dan gemuk, dengan tato naga biru besar di lengan kirinya, tato harimau putih di lengan belakang, dan seekor sapi tua di dadanya. Ini milik perusahaan. Manajer umum. Yang belum tahu pasti mengira kalau pria botak ini adalah preman dunia bawah dari mana. Kemerahan di wajah sekretaris belum memudar. Dia memiliki penampilan yang bagus dan perawakan yang tinggi. Pria botak ini sedikit lebih cantik. Melihat Landon Sen tidak berbicara, Liu Qiang berteriak kesal, kamu tuli, bagaimana dengan Lao Su? Tuan Liu, saya mengganggu Anda. Saya adalah manajer Departemen PR Lingya International. Kali ini saya di sini untuk menagih hutang, kata Landon Sen ringan. Wajah Liu Qiang berubah, dan dia berkata dengan cemberut, aku ingin kamu lumpuh. Jika aku dalam suasana hati yang buruk, aku berani meminta hutang. Cepat. Hati-hati paman mengirim seseorang untuk menebangmu. Gadis-gadis Lingya International benar-benar berkarat, beraninya mereka mengirim seorang pria kepada mereka untuk meminta hutang. Liu Qiang merasa bahwa ini menantang otoritasnya. Jika Lingya International mengirim seorang wanita, Liu Qiang tidak akan bisa melakukannya, yang akan membuat orang lain menertawakannya bahwa Liu Qiang bahkan menggertak wanita. Mengirim seorang pria kali ini hanyalah ritme pemukulan dengan santai.
Tuan Liu, Anda sangat berani ketika mengatakan bahwa Anda membunuh orang. Landen Sen merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Gadis Sasa Liu itu benar-benar tidak memiliki hati yang baik. Presiden Liu di depannya jelas ingin menunggak hutangnya. Bagaimana mungkin mengembalikan hutang dalam negosiasi normal? Tapi karena dia ada di sini, Landen Sen tidak berencana untuk pergi dengan tangan kosong. Berurusan dengan orang seperti ini adalah keahliannya. Wah, apakah kamu pikir aku berbicara denganmu untuk bersenang-senang? Aku ingin uang, tapi aku tidak punya pintu. Keluar dari sini. Wajah Liu Qiang penuh dengan kekerasan. Landen Sen mencibir, jika Anda ingin saya keluar, Anda belum memenuhi syarat. Melihat bocah di depannya begitu arogan, Liu Qiang segera menjadi marah. Nak, berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku, sebelum Liu Qiang dapat berbicara, Landen Sen menyela dengan tidak sabar dan berkata, Tuan Liu, saya tidak ingin berbicara omong kosong lagi, tolong kembalikan uangnya hari ini. Liu Qiang melangkah maju, menatap mata Landen Sen seperti orang bodoh, dan berkata dengan wajah gemuk dengan senyum muram, wah, apakah kamu buta, atau kepalamu terjepit di pintu? Jalan. Apakah kamu masih menginginkan uang? Saya tidak peduli ke arah mana Anda berada, apakah Anda belum siap untuk membayar kembali 5 juta? Landen Sen menjadi semakin tidak sabar. Liu Qiang meraung marah, aku akan menamparkan wajahmu. Kamu tidak menangis ketika kamu tidak melihat peti mati. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu, bahkan tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Landen Sen menendang dengan tendangan seperti kilat, mengenai selangkangan Liu Qiang. Aduh! Liu Qiang, yang wajahnya masih penuh cibiran barusan, langsung mengubah wajahnya yang gemuk dan menjerit menakutkan. Sekretaris di sebelah sofa berteriak ketakutan dan bersembunyi di bawah meja di sebelahnya. Kamu ingin mati. Butuh waktu lama bagi Liu Qiang untuk bangkit dari tanah, dan dengan marah, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menikam Landen Sen dengan ganas. Landen Sen tidak perlu menghindar, hanya meraih lengan gemuk Liu Qiang. Tiba-tiba, Liu Qiang merasa lengannya mengalami hambatan besar dan berhenti di udara. Liu Qiang menahan kekuatannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tangan kanannya yang memegang belati tidak bisa bergerak maju sedikit pun. Landen Sen meremas lengannya dengan erat. Mendesis. Liu Qiang tersentak ketakutan, berpikir dalam hati bagaimana anak ini begitu kuat. Landen Sen ingin melepaskan lengan Liu Qiang dan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Tetapi kemudian saya memikirkannya, saya selalu datang untuk meminta hutang, dan pihak lain menjadi cacat tanpa mendapatkan hutang, yang sebenarnya tidak baik. Landen Sen melemparkannya dengan santai, dan tubuh gemuk Liu Qiang langsung terbang keluar. Ledakan. Dengan ledakan keras, Liu Qiang jatuh ke tanah, hancur dan pusing. Wajahnya yang gemuk akhirnya menunjukkan kengerian yang dalam, dan dia menggertakkan giginya, kamu, siapa kamu? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Saya adalah manajer Departemen PR Lingya International, dan saya di sini untuk meminta hutang. Perusahaan Anda berhutang pada Lingya International 5 juta, apakah Anda berencana untuk membayarnya kembali? Tanya Landen Sen kosong. Kulit kepala Liu Qiang mati rasa karena ketakutan, aku. Ketika dia akan menyerah, 6 atau 7 pria kuat berompi hitam tiba-tiba bergegas masuk keluar pintu, mereka tampaknya adalah pengawal. Liu Qiang memarahi dengan marah, sial. Banyak sampah, mengapa Anda menunggu begitu lama untuk datang ke sini, dan saya dipukuli? Saudara Qiang, kita terlambat. Sekelompok pengawal tampak malu, dan mereka datang setelah mendengar gerakan itu. Liu Qiang melompat seperti guntur, apa yang masih kamu lakukan, singkirkan duri ini dengan cepat. Beberapa pengawal menatap tajam ke arah Landen Sen dan mengelilinginya dengan niat jahat. Sudut mulut Landen Sen sedikit terangkat. Para penjahat yang tidak berada di arus utama ini, tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka tidak dapat menjadi ancaman baginya. Setelah beberapa tendangan berturut-turut, beberapa pria kuat terbang keluar. Landen Sen meraih tongkat listrik dari tangan satu orang lagi, dan melambaikannya beberapa kali dengan mudah. Dalam sekejap, semua pria kuat itu jatuh pingsan ke tanah, dipelintir ke tanah dengan berbagai cara, tanpa kemampuan untuk melawan. Melihat bahwa Landen Sen dengan mudah merobohkan semua preman, Liu Qiang akhirnya ketakutan, tidak lagi berani berteriak, dan menyelinap ke pintu, siap untuk melarikan diri. Liu, kemana Anda akan pergi?
Landon Sen melintas ke Liu Qiang di beberapa titik, meraih kerahnya dengan satu tangan, dan tertawa mengejek. Liu Qiang berkeringat di dahinya, dan akhirnya mereda. Dia berkata dengan gemetar, "Saudaraku, selamatkan hidupku, aku pasti akan membayar kembali 5 juta Lingya Internasional. Selama kamu melepaskanku." Landon Sen mengangkat alisnya, dia awalnya datang untuk meminta hutang, karena pihak lain bersedia memberikannya, masalahnya akan diselesaikan, dan dia terlalu malas untuk melakukannya. Sangat menakutkan. Episode 45. Cepat dan transfer hutang ke akun Lingya Internasional untuk Lao Su. Kata Landon Sen muram. Liu Qiang sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Pria ini sangat menakutkan, dia belum pernah melihat keterampilan menggantung seperti itu sebelumnya. Orang-orang mati demi uang, dan burung-burung mati untuk makanan. Dia meminta Liu Qiang untuk memberikan uang dengan patuh, tetapi dia masih tidak berdamai, dan cara lain muncul di benaknya. Saudaraku, tolong dengarkan saya. Perusahaan tekstil Haisa kami masih berdagang tunai karena teknologinya yang ketinggalan zaman. Lihat ini, saudara, pergi ke lobi di lantai pertama dan duduk. Saya akan pergi ke ruang keuangan untuk uang tunai. Beri saya 20 menit, dan saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan 5 juta uang tunai kepada Anda secara langsung. Liu Qiang meremas senyum menyenangkan di wajahnya yang gemuk. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata, "Oke, saya masih bisa menunggu 20 menit. Tetapi setelah 20 menit, jika saya tidak melihat uangnya, saya akan menanggung risiko saya sendiri." Oke, aku berjanji untuk membawanya kepadamu, kata Liu Qiang dengan ngeri. Kalau begitu aku akan menunggumu mengirim uang di lobi di lantai pertama. Landon Sen tidak lagi berbicara omong kosong, dia berjalan keluar dari kantor dan naik lift. Landon Sen tidak menyangka adegan hari ini, Liu Qiang tidak terlihat seperti manajer umum, dia persis sama dengan seorang bajingan. Orang seperti ini lebih baik dalam berurusan dengan Landon Sen. Meski kembali ke kota besar, terkadang kekerasan bisa menyelesaikan sesuatu. Liu Qiang menyaksikan Landon Sen berjalan ke pintu masuk lift, jejak kebencian yang mendalam melintas di wajahnya yang gemuk, dan berkata dalam hatinya, ingin uang, mimpi. Saya tunggu, beritahu Anda apa itu penyesalan. Setelah memastikan bahwa Landon Sen tidak terlihat, Liu Qiang segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melakukan panggilan. Hei, Kakak Fei, ini aku, Qiang Zi. Kakak Fei, seperti ini, sesuatu terjadi di sini. Aku ingin meminta bantuanmu, kata Liu Qiang dengan nada tergesa-gesa. Sasa Liu mengendarai BMW X6-nya dan bergegas ke perusahaan tekstil Haisa. Dia khawatir Landon Sen mungkin dalam bahaya, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Tapi karena mengadu Landon Sen, Sasa Liu masih merasa sedikit bersalah. Pada saat ini, Ferrari 458 merah menyala meraung dan melewati mobil Sasa Liu dengan kecepatan seperti roket. Tidak ada lalu lintas di jalan pinggiran kota ini, dan Ferrari merah itu menabrak setidaknya 150 yard. Dan ada 7 atau 8 mobil dan van di belakang. Saya tidak tahu apakah itu khayalan Sasa Liu, tetapi dia merasa bahwa sekelompok mobil juga tampaknya menuju perusahaan tekstil Haisa. Ups, dia tidak akan benar-benar mengalami kecelakaan. Wajah Sasa Liu menjadi pucat, dia panik, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 110. Li Fei sedang menonton pertunjukan hari ini ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Liu Qiang dan segera bergegas. Liu Qiang adalah adik laki-laki yang diambil Li Fei beberapa tahun yang lalu. Perusahaan tekstil dan garmen Haisa sebenarnya adalah perusahaan kecil di bawah bendera Hualonggang. Bahkan jika kinerja perusahaan buruk, Liu Qiang, manajer umum, masih otak babi, dan jika terjadi kesalahan, dia selalu berpikir untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Penipuan, pemerasan, dan hal-hal lain apa yang banyak dilakukan Liu Qiang, dan reputasi perusahaan hampir nol, yang telah menyebabkan masalah pada geng Hualong lebih dari sekali. Tadi malam, Li Fei ditipu oleh seorang anak laki-laki yang kuat dan memanggilnya kakek, yang membuatnya merasa sangat sedih. Awalnya, Li Fei tidak ingin berbicara dengan Liu Qiang. Tapi Liu Qiang juga adalah adik laki-laki yang dia terima, dan Li Fei juga memiliki prinsip. Jika adik laki-laki itu dalam kesulitan, dia harus membantunya. Kalau tidak, dia akan dipandang rendah dan dikatakan tidak tahu berterima kasih atau semacamnya. Li Fei sangat mementingkan persahabatan, dan merupakan orang terakhir yang mendengar kata-kata seperti itu.
Sebelum mobilnya dihancurkan oleh Landon Sen, Li Fei mencintai mobil seperti hidupnya. Tentu saja ada lebih dari satu mobil sport, Ferrari 458 merah ini juga mobilnya. Tidak lama kemudian, Liu Qiang melihat sekelompok kendaraan menuju gedung perusahaan di ambang jendela di lantai atas Ferrari merah di kepala sangat mencolok. Liu Qiang sangat gembira, mengetahui bahwa kakak tertuanya Li Fei pasti telah membawa seseorang, dan berlari ke bawah untuk menyambutnya dengan gembira. Landon Sen sedang duduk di sofa di aula lantai pertama dan telah menunggu hampir 20 menit. Liu Qiang belum keluar, jadi dia sedikit tidak sabar. Pada saat ini, pintu lift di samping terbuka. Liu Qiang memutar tubuhnya yang gemuk dan bergegas menuju Li Fei seperti anjing gila. Mau lari. Wajah Landon Sen tenggelam, berpikir bahwa Liu Qiang ingin melarikan diri. Tapi segera, ada raungan mesin yang keras di sebelah telinga Landon Sen. Saya melihat mobil sport Ferrari merah diparkir di bawah gedung perusahaan tekstil Haisa. Ferrari diikuti oleh gelombang besar kendaraan, berkerumun ke sisi jalan. Pintu mobil sport terbuka, dan Li Fei keluar dengan setelan hitam. Di belakang, semua kuda kecil keluar dari mobil satu demi satu. Tato Du Qinglong ditato di lengan kanan mereka, dan momentum mereka mencengangkan. Liu Qiang bergegas menemuinya, menyerahkan sebatang cerutu, dan berkata, "Saudara Fei, menyusahkanmu." Li Fei melambaikan tangannya untuk menolak, melirik Liu Qiang, dan berkata dengan dingin, "Liu Qiang, tidakkah kamu pikir kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah? Berhentilah membuat masalah untukku di masa depan. Aku tahu. Tapi kakak Fei, kali ini kamu harus memutuskan untukku." Liu Qiang berkata dengan penuh semangat. Li Fei mendengus dingin, "Oke, kamu bilang seseorang membuat masalah di perusahaan tekstil Haisa, di mana orang itu?" "Itu anak yang duduk di sofa di lobi." Liu Qiang buru-buru menunjuk ke lobi di lantai pertama gedung, wajahnya penuh kebencian. "Ikutlah denganku dengan cepat." Li Fei berkata dengan tenang, menunjukkan gaya kunonya. Sekelompok kuda mengikuti di belakang, memegang batang baja dan parang di tangan mereka. Melihat pemandangan ini, Landon Sen di sofa di aula tidak panik sama sekali, dan berdiri tanpa ekspresi, berpikir bahwa pria gendut botak itu benar-benar mencari seseorang, dan akan terlalu merepotkan untuk meminta hutang. Tapi lucunya penolong yang dicari Liu Qiang ternyata adalah Li Fei. Bukan orang yang menelepon kakeknya tadi malam. Dia memukuli saya dan orang-orang saya. Setelah memasuki aula, Liu Qiang menunjuk ke arah Landon Sen, wajahnya yang gemuk menunjukkan seringai yang kejam. Dia merasa bahwa Landon Sen akan dipukuli. Dia berlutut dan memohon belas kasihan. Jaraknya terlalu jauh sebelumnya, dan Li Fei tidak melihatnya dengan jelas, tetapi sekarang melihat Landon Sen di sofa, dia tiba-tiba terpana. Dia berpikir sejenak bahwa dia melihat ilusi, dia tiba-tiba berkedip, dan menatap Landon Sen beberapa kali. Mendesis. Li Fei menghirup udara dingin, wajahnya berubah menjadi hijau ketakutan. Dia benar-benar sial, bagaimana dia bertemu bintang jahat ini lagi. Landon Sen berjalan dengan malas dan mencibir pada Liu Qiang, "Botak mati, saya meminta Anda untuk membayar kembali uang itu, beraninya Anda bermain trik dengan saya." Tatapan Landon Sen yang mengintimidasi membuat Liu Qiang gemetar, tetapi ketika dia memikirkan dukungan Li Fei, hati Liu Qiang dengan cepat menjadi rileks, dan dia berkata dengan nada menghina, "Wah, beraninya kamu berpura-pura kuat. Siapa pria hebat ini?" Ketika Liu Qiang mengatakan ini, wajah Li Fei sehitam dasar pot, dan dia telah memarahi leluhur Liu Qiang untuk generasi ke-18 di dalam hatinya. "Liu Qiang, kau bajingan, tidak baik memprovokasi siapapun, memprovokasi bintang jahat ini." Landon Sen melirik Li Fei, dan berkata dengan dingin, "Apakah pria botak ini bersamamu?" Li Fei sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dengan panik, "Tidak, jangan salah paham." Adegan tadi malam membuat Li Fei cukup tahu tentang betapa mengerikannya keterampilan Landon Sen. Meskipun Li Fei dikelilingi oleh sekelompok besar kuda, dia pasti rentan terhadap pria ini. Terjebak. Episode 46. Melihat ekspresi bingung Li Fei, seolah-olah dia masih sangat ketakutan, Liu Qiang sangat bingung dan mengeluh, "Saudara Fei, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak orang? Cepat panggil saudara-saudara untuk datang dan menusuk anak ini sampai mati." Tanda seru petik 2. "Aku menikam ibumu." Wajah Li Fei berubah menjadi ungu, dan dia menamparnya dengan marah. Terjebak. Liu Qiang dipukuli dan berbalik 2 kali,
jatuh ke tanah dengan bintang emas di matanya, dan terpana oleh pemukulan itu. Tuan Sen, saya minta maaf, tolong jangan salah paham. Saya benar-benar tidak menyangka Liu Qiang, binatang buas itu akan memprovokasi Anda. Li Fei berkata sambil tersenyum. Kemarin Landen Sen melaporkan namanya, dan Li Fei juga tahu namanya. Melihat Li Fei melanjutkan dengan suara rendah, kuda-kuda muda di belakang semuanya tercengang. Liu Qiang bahkan lebih tercengang. Landen Sen tidak memiliki kasih sayang untuk Li Fei, dan mencibir, maaf, itu saja, kamu memanggilku apa tadi malam? Li Fei tertegun sejenak, dan kemudian bereaksi, wajahnya menjadi sangat jelek. Landen Sen ingin dia dipanggil kakek di depan umum. Tadi malam dia menyebut Landen Sen seorang kakek, itu terpaksa. Li Fei juga orang ketiga di geng Hualong, jika dia diminta untuk memanggil kakek Landen Sen di depan umum, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Selain itu, ada begitu banyak kuda di belakang, dan pemimpin ketiga dari geng Hualong yang bermartabat memanggil kakek orang lain, masalah ini harus disebarkan, dan diperkirakan orang-orang di jalan akan menertawakan gigi mereka di masa depan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apa yang kamu panggil aku tadi malam? Aku tidak akan mengulangi kalimat ini untuk ketiga kalinya. Senyum di wajah Landen Sen berangsur-angsur memudar, dan niat membunuh muncul samar-samar. Kulit kepala Li Fei mati rasa karena ketakutan, dan roh jahat di tubuh Landen Sen membuatnya merasa sangat ketakutan. Ini membuatnya merasa bahwa anak ini tidak bercanda, dia membuatnya kesal, dan dia mungkin akan dibunuh. Kakek. Li Fei, yang ketakutan, menolak penghinaan yang kuat, dan masih memanggil kakek dengan gigi terkatup. Mendengar ini, semua orang tercengang, dan Liu Qiang benar-benar tercengang, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Ya, jika kamu pintar, aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini. Sudut mulut Landen Sen sedikit terangkat. Sudah lama sejak dia menunjukkan permusuhannya, dan itu adalah perasaan yang baik setelah lama absen. Li Fei terengah-engah, dia tidak pernah merasakan penindasan yang begitu menakutkan. Li Fei, adikmu ini berutang 5 juta pada Lingya International, dan dia belum siap untuk membayar hutangnya. Sebaiknya kamu berkomunikasi dengannya sekarang dan memintanya untuk membayar hutangnya. Jika dia tidak membayar, aku akan menyela kalian masing-masing dengan satu tangan. Kata Landen Sen acuh tak acuh. Dahi Li Fei mengeluarkan keringat dingin, bisakah TM ini juga disebut komunikasi? Ancaman murni. Saudara Fei, anak ini mencari kematian, ayo bunuh dia. Seekor kuda poni berambut merah di belakang Li Fei benar-benar tidak tahan dengan Landen Sen yang berpura-pura dipaksa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, memanggil. Landen Sen mengangkat lengan bajunya, dan sebilah pisau bersinar perak melesat ke udara. Apa? Pisau itu menusuk lutut anak kuda berambut kuning itu tanpa memihak, dan menusuk dalam-dalam. Kuda poni berambut merah itu membuat jeritan yang menyedihkan. Tempurung lututnya tertusuk pisau, darah menyembur, dan tanah diwarnai merah cerah. Aula tiba-tiba sunyi, dan tidak ada yang bisa melihat ketika Landen Sen menembak. Untuk sesaat, Landen Sen sepertinya melemparkan sesuatu yang berkilau, dan kemudian kuda poni berambut merah itu jatuh ke tanah, darah memancar ke seluruh tanah, dan ada pisau di tempurung lututnya. Menguasai. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur, dan tangan yang diungkapkan oleh Landen Sen jelas mengejutkan mereka. Landen Sen telah terbiasa membawa beberapa pisau meja di tubuhnya, menyimpannya untuk keadaan darurat. Sekarang dia dalam kondisi fisik yang buruk, dia tidak dapat menggunakan energi sejatinya sesuka hati, tetapi masih tidak masalah untuk melemparkan beberapa senjata tersembunyi yang tajam. Melempar pisau selalu menjadi aksinya. Bahkan para master tidak dapat menjaga diri dari aksi pisau terbang Landen Sen, apalagi para gangster yang tidak populer ini. Li Fei berkeringat dingin, tapi untungnya dia menahannya dan tidak mencabut senjatanya, kalau tidak pisau itu bukan lutut Ma Zai, tapi kepalanya sendiri. Kekuatan pria ini terlalu menakutkan, dia seharusnya memiliki kekuatan Master Bintang 4 yang legendaris. Melihat kekuatan bawah tanah di seluruh kota Huahai, kekuatan Bintang 4 adalah salah satu dari sedikit Master tingkat atas, dan tidak ada kekuatan bawah tanah skala besar yang berani meremehkannya. Melihat ekspresi ketakutan semua orang, Landen Sen lebih puas, dia hanya ingin mencapai efek mengejutkan orang lain ini.
Dia tahu bahwa Li Fei memiliki pistol di tubuhnya, menunjukkan bahwa orang ini bukan kekuatan hitam biasa. Jika orang ini mengetahui tingkat keparahannya, itu akan lebih mudah dikendalikan, dan Landen Sen tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu besar. Ya, maafkan saya Tuan Sen, bawahan saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Li Fei berkata dengan ngeri. Setelah Li Fei selesai berbicara, dia buru-buru berteriak pada kuda poni berambut merah yang lututnya baru saja tertusuk, "Kamu tidak terburu-buru untuk meminta maaf kepada Tuan Landen Sen dengan bersujud." "Tuan Sen, saya benar-benar minta maaf." Kuda poni berambut merah itu sangat pucat, dan bersujud kepada Landen Sen lagi dan lagi. "Oke, cepat bawa dia ke rumah sakit, setelah sekian lama, kakinya tidak akan berguna." Landen Sen melambaikan tangannya. "Kirim dia ke rumah sakit." Li Fei buru-buru memanggil kuda-kuda di belakangnya. Kedua kuda dengan cepat mengangkat rambut merah yang jatuh ke dalam mobil dan pergi dari gedung perusahaan. Li Fei dengan dingin meneriaki Liu Qiang dengan ekspresi muram di wajahnya. "Liu Qiang, idiot, mengapa kamu tidak segera mentransfer hutang kepada Lingya International ke akun pihak lain?" "Ya." Liu Qiang benar-benar ketakutan kali ini, tapi dia tidak berani menatap lurus ke arah Landen Sen. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memprovokasi bintang jahat semacam ini. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya, dan Liu Qiang buru-buru menelepon perusahaan keuangan perusahaan dan meminta pihak lain untuk mentransfer 5 juta ke rekening Lingya International. Tidak lama kemudian, umpan balik keuangan menunjukkan bahwa 5 juta hutang telah dikreditkan ke akun Lingya International. "Kakak Fei, semua hutang telah dilunasi." Li Fei mengangguk acuh tak acuh, lalu menginstruksikan kedua kuda yang ada di dekatnya, "Ah Jun, Ah Huang, kalian berdua potong jari telunjuk tangan kanan Liu Qiang." "Iya." Kedua kuda itu memimpin, segera datang, dan mengeluarkan belati mereka. Liu Qiang duduk di tanah dengan ketakutan dan berteriak, "Saudara Fei, lepaskan aku tidak akan pernah berani." "Tidak ada kesempatan." "Siapa Tuan Sen, kamu berani memprovokasi dia? Jika kamu tidak membiarkan dia memberimu pelajaran, kamu bajingan tidak akan tahu kebenaran menjadi seorang pria." Li Fei berkata dengan nada tenang, lalu memanggil kedua kuda itu, "Jangan kaget, cepat." "Ya, Saudara Fei." Kedua kuda itu bergegas ke depan, satu memegang lengan Li Fei, dan yang lain mengeluarkan belati, langsung memotong salah satu jari telunjuk Liu Qiang. "Apa?" Liu Qiang menjerit nyaring. Landen Sen memandang pemandangan ini dengan acuh tak acuh, mungkin dia terlalu sering melihatnya, tetapi hatinya tidak tersentuh. Li Fei dapat menggunakan metode ini untuk melemahkan kebencian dan ketidakpuasannya. "Saya harus mengatakan bahwa orang ini cerdas dan kejam. Oke, karena hutangnya akan segera tiba, aku tidak ada urusan di sini, aku pergi dulu." Landen Sen dengan malas berdiri dari sofa dan hendak pergi. "Tuan Sen, jika Anda bebas, saya ingin mengundang Anda untuk makan malam." Li Fei menyapanya sambil tersenyum. "Aku sangat sibuk, aku tidak punya waktu." Landen Sen memasukkan tangannya ke dalam saku dan meninggalkan aula tanpa mengetahui mulutnya. Setelah melihat Landen Sen berjalan pergi, seorang pemuda di samping Li Fei melangkah maju dan menggertakkan giginya, "Saudara Fei, anak ini sangat arogan, mari kita lihat saja dia pergi." Li Fei berkata dengan dingin dan tegas, "Jangan biarkan dia pergi, apakah kamu ingin Lao Su mati? Anak ini bukan orang biasa, dia sangat kuat, bahkan 4 jenderal dari geng Hualong kita mungkin bukan lawannya."